Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas, berjumpa lagi dengan Bu Vivi. Kali ini Bu Vivi akan membahas tentang unit 3 PPKN, yaitu membangun jati diri dalam kebinekaan. Kita fokus pada keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kalian akan dapat mengenal dan mendalami keragaman budaya di lingkungan sekitar. Sebelum kita melanjutkan ke keragaman budaya yang ada, apakah kalian tahu dengan semboyan dari Indonesia? Ya, semboyannya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini biasanya sering kita temukan pada lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Semboyan tersebut tertulis pada seuntai pita yang digenggam oleh dua kaki burung Garuda. Kalau diperjelas seperti ini. Apa kalian tahu apa artinya? Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kira-kira Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa apa ya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi semboyan ini diambil dari sebuah kalimat yang terdapat dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular. Empu Tantular ini merupakan penulis pada zaman Kerajaan Majapahit. Aslinya Bhinneka Tunggal Ika ini tidak hanya terdiri dari 3 kata, tetapi lebih panjang lagi. Lebih tepatnya, kalimat lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada hukum yang mendua. Itu artinya. Jadi pada waktu Kerajaan Majapahit, kalimat ini menggambarkan keadaan masyarakat Majapahit yang beraneka ragam, terutama dalam hal agama. Mereka ada yang memeluk agama Siwa, Buddha, bahkan kepercayaan. Tetapi meskipun agamanya berbeda-beda, hidupnya tetap rukun dan berdampingan. Bagaimana dengan hukum yang berlaku? Hukumnya tetap satu, yaitu hukum negara Majapahit. Lalu kenapa semboyan tersebut menjadi semboyan Indonesia? Kenapa kira-kira? Ya, karena keadaan Indonesia mirip dengan keadaan masyarakat di Majapahit tempo dulu, beraneka ragam. Kalau dulu di Majapahit hanya ada 3 agama, tapi di Indonesia ada 6 agama. Apa saja kalian masih ingat? Ada Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain ada banyak agama yang ada di Indonesia, juga banyak budaya. Ada tarian daerah, kemudian lagu daerah, suku bangsa, dan lain sebagainya. Beraneka ragam yang ada di Indonesia. Mengapa kita harus bersatu dalam keragaman? Kira-kira kenapa? Ada peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi peribahasa tersebut merupakan jawaban dari kenapa kita harus bersatu. Tekad para pejuang kita sebelum Indonesia merdeka, itu mereka kan bertekad mempersatukan wilayah Nusantara dan melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Jadi tekad itu harus kita ingat. Jadi untuk mempersatukan bangsa dalam keanekaragaman itu sangat sulit sekali. Maka kita tidak boleh menimbulkan perpecahan di antara warga. Jadi persatuan itu akan membuat bangsa lebih kuat dan disegani oleh bangsa lain. Ngomong-ngomong tentang sejarah Indonesia, sebelumnya Indonesia itu awal merdeka pada tanggal 17 Agustus
1945, 2 hari setelahnya yaitu 19 Agustus 1945 dibentuklah 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Borneo itu sekarang dikenal dengan Kalimantan. Kalau Sunda Kecil itu Nusa Tenggara ya. Jadi awalnya hanya 8 provinsi. Kemudian ada pemecahan wilayah. Dari ke-8 provinsi ini menjadi 34 provinsi yang ada di Indonesia sampai saat ini. Hanya Jawa Timur yang tidak ada pemugaran wilayah, tetap Jawa Timur. Tidak ada wilayah yang terpisah. Kalau Jawa Barat sudah ada wilayah yang terpisah, yaitu DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat sendiri, kemudian satunya lagi apa kira-kira? Ya, Banten. Tuh, Sunda Kecil juga terpisah, yaitu Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian apa saja wilayah yang ada di Indonesia? Provinsi di Sumatera ada 10 ya. Ada 10 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh atau yang biasa disebut Nanggruh Aceh Darussalam atau NAD, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Kemudian di Pulau Kalimantan ada Kalimantan Barat, Timur, Selatan, Tengah, dan Utara. Di Pulau Jawa sendiri ada 6 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Untuk Nusa Tenggara dan Bali ada 3 provinsi. Di Pulau Sulawesi ada 6 provinsi dan yang terakhir yaitu Maluku dan Papua ada 4 provinsi. Ingat, Papua itu bukan satu provinsi ya, ada Papua sendiri dan ada Papua Barat. Untuk keragaman yang ada di Indonesia, ini ada beberapa contoh yang Bu Guru ambil secara acak. Kemudian gambarnya Bu Guru ambil dari Google. Ini tidak lengkap 34 provinsi, setidaknya ini akan menjadi referensi bagi kalian bahwa Indonesia memiliki banyak budaya. Misalnya untuk Nanggro Aceh Darussalam atau NAD, itu ada suku Aceh, Alas, Gayo, Kluet, dan Singkil. Sukunya ada banyak ya. Pakaian adatnya ada uleh balang, rumah adatnya disebut krong bade atau rumoh Aceh. Tarian daerahnya Sedati dan Saman. Ini tari kelompok ya. Kemudian lagu daerahnya Bungong Jumpah dan bahasa daerahnya adalah bahasa Aceh. Senjata tradisional yang digunakan adalah rencong. Lanjut ke Sumatera Utara, ada suku Batak, Nias, dan Mandailing. Pakaian adatnya ada Batak Toba dan ada Ulos. Rumah adatnya rumah balai Batak Toba, tapi ada jenis juga rumah adat yang lain di Sumatera Utara. Tarian daerahnya Tortor, Masialapari, dan lagu daerahnya Sinanggatulo, Tulo Atulo. Itu lagu daerahnya. Kemudian bahasa daerahnya Batak dan Karo, alat musiknya hepetan, dan senjata tradisionalnya tembuk lada. Lanjut ke Sumatera Barat, ada suku Minangkabau dan pakaian adatnya Bundo Kanduang. Rumah adatnya rumah gadang, seperti ada di gambar, bentuknya seperti tanduk kerbau. Tarian daerahnya piring dan payung, lagu daerahnya kembang labungo, bahasa daerahnya Minangkabau, alat musiknya talempong, dan seni pertunjukannya randai. Senjatanya ada karih. Riau, sukunya ada anak dalam, bonai, dan sakai, pakaian adatnya kebaya labu, rumah adatnya seperti pada gambar yaitu selaso jatuh kembar. Tariannya tandak dan joget lambak, lagunya Soleram. Masih ingat ya? Ini pernah kita bahas Soleramnya. Bahasa daerahnya Riau dan seni pertunjukannya Makyo. Kemudian pedang jenawi menjadi senjata tradisionalnya. Lanjut ke Jambi, tetap pada Pulau Sumatera. Ada suku Jambi, Kubu, dan Bacan. Rumahnya rumah panggung, tarian daerah Sekapur Siri. Ini tarian selamat datang.
kemudian lagunya Batang Hari, bahasa daerahnya Kubu, dan senjata tradisionalnya keris. Sumatera Selatan sukunya Lematang atau Palembang, pakaian adatnya ASEAN Gede, rumah limas sebagai rumah adatnya. Kemudian ada bahasa daerah Melayu dan senjata tradisionalnya keris ya sama. Bengkulu sukunya Enggano atau Rejang, atau ada suku Lebong, pakaian adatnya Rejang Lenong, rumah adatnya Bubungan 5. Tariannya ada Andung dan Bidadari Teminang Anak. Lagu daerahnya Lalan Balek, bahasanya Rejang Lego. Kita meluncur ke Pulau Jawa, dimulai dari provinsi yang paling barat yaitu DKI Jakarta dengan suku Betawi, rumah adatnya Kabaya, tarian daerahnya Yapong, lagu daerahnya Kicir-Kicir. Bahasa daerahnya sama dengan sukunya Betawi. Dan seni pertunjukan yang terkenal adalah lenong. Senjata tradisionalnya golok. Sampingnya DKI ada Jawa Barat dengan suku Sunda. Rumah adatnya Kasepuan dan tariannya Jaipo. Lagunya Bubui Bulan dengan bahasa daerah Sunda. Alat musiknya sangat terkenal sampai ke mancanegara yaitu calung dan angklung dari bambu. Seni pertunjukannya banjet dan wayang golek. Senjata tradisionalnya kujang. Jawa Tengah, sukunya Jawa dan Karimun, rumah adatnya Joglo. Tarian daerah yang paling terkenal yaitu Bambangan Cakil. Lagunya Gambang Suling, bahasa daerahnya sama dengan sukunya yaitu Jawa. Alat musiknya celempung. Seni pertunjukan yang paling terkenal adalah wayang kulit dan wayang wong ya. Senjata tradisionalnya di antara Pulau Jawa ini sama semuanya keris. Hampir ya rata-rata. Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah bagian dari Jawa Tengah dulunya. Sukunya sama Jawa, rumah adat Joglo, lagu daerahnya Suwe Ora Jamu, bahasanya Jawa, alat musiknya gamelan dan senjata tradisional sama dengan Jawa Tengah. Suku di Jawa Timur ada Jawa, Madura, dan Tengger. Pakaian adat pesaan, pakaian yang ditampilkan dalam layar. Yang laki-laki memakai kaos merah putih, itu namanya pesaan dari Madura. Rumah adatnya Joglo, tarian daerahnya Jejer dan Reog. Yang paling terkenal Reog Ponorogo ya. Lagu daerahnya Tanduk Majeng yang dari Madura. Bahasa daerahnya Jawa dan Madura. Seni pertunjukan yang paling terkenal yaitu ludruk dan reog. Senjata tradisionalnya celurit, yaitu seperti senjata yang agak menekuk ya, berbentuk bulan sabit. Lanjut ke timur Pulau Jawa yaitu Bali. Ada suku Sasak di sana. Kemudian rumah adatnya Gapura Candi Bentar. Rata-rata rumah di Bali ada gapuranya di depan. Tariannya kecak dan legong. Lagu daerahnya Putri Ayu, bahasa daerahnya Sasak. Senjatanya sama dengan Pulau Jawa. Nusa Tenggara Barat yang merupakan dikenal ya dulunya itu Sunda kecil. Sukunya Bima, Sumbawa, dan Lombok. Rumah adatnya dalam Loka, Samawa. Lagu daerahnya Tabe Unana, bahasanya Sasak dan Sumba. Senjatanya sama dengan Jawa keris. Nusa Tenggara Timur sukunya Kupang, Manggarai, Flores, dan Rote. Rumah adatnya Sau atau Mosa Lakitana. Lagu daerahnya Potong Bebek Angsa, Angsa dikuali. Bahasa daerahnya Timur dan Rote. Alat musik daerahnya Sasandorote. Senjata tradisionalnya Sundu. Kita meloncat ke Pulau Kalimantan. Kita mulai dari Kalimantan Barat, yaitu ada suku Lawangan dan Bakupai. Rumah adatnya Rumah Panjang. Ini biasanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Jadi bukan hanya satu kepala keluarga atau satu keluarga, tapi ada beberapa keluarga di sana.
Tarian daerahnya monong dan zapin tembung. Lagu daerahnya cik cik periuk. Tuh, bahasa daerahnya Melayu dan senjata tradisionalnya mandau. Kalimantan Tengah memiliki rumah adat rumah betang namanya, tariannya tambun dan bungai, lagunya nuluya dengan bahasa Oddanum dan senjatanya mandau. Kalimantan Selatan ada suku Banjar, kemudian rumah adatnya juga sama dengan sukunya yaitu rumah Banjar. Tarian daerahnya Sinoman Hadrah Rudat, lagunya ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Itu lagunya. Bahasa daerahnya Banjar dan senjata tradisionalnya mandau. Lanjut ke Kalimantan Timur dengan suku Abai, Dayak, dan Kenya. Rumah adatnya rumah lamin, tariannya gong dan perang. Lagu daerahnya indung-indung. Bahasanya Kayan dan senjata tradisionalnya mandau. Kita meloncat ke Pulau Sulawesi. Yang pertama ke Sulawesi Utara, ada suku Minahasa atau Manado. Rumah adatnya rumah Balang Mengundo, tariannya Maengket, lagu daerahnya O Inani Keke. Bahasa daerahnya Tondano dan alat musiknya dan seni pertunjukannya silakan dicari sendiri. Sulawesi Tengah ada suku Kulawi dan Tamini. Rumah adatnya Sauraja, tarian daerahnya Kalanda. Lagunya Tope Kuku dengan senjata tradisional Pasatimpo. Untuk Sulawesi Selatan ada suku Bugis, Toraja, dan Makassar. Rumah adatnya Tongkonan, tarian daerahnya yaitu Sitepatempa dan Bosara. Lagunya Angin Mamiri. Suku Bugis memakai bahasa Bugis dan Makassar. Alat musik daerahnya Popondi dengan senjata badik. Sulawesi Tenggara ada suku Buton dan Kabaena, rumah adatnya Laikas. Tariannya Balumpa dengan lagu Pela Tawa-Tawa dan senjata tradisional keris. Sulawesi Barat dengan suku Mandar dan Toraja dengan pakaian Sepatalung. Rumah adatnya Boyang. Dan ini sampingnya lagi kita sudah memasuki ke Maluku dan Papua. Maluku dulu ya dengan suku Ambon, Seram, dan Tali Abu. Rumah adatnya Baileo. Tarian daerahnya yang terkenal yaitu Lenso dan Cakalele. Lagunya itu Tanase. Bahasa daerahnya Alor dan Ternate dengan alat musik tifa. Maluku Utara. Sukunya Madole dan Ternate sama ya, ini hanya pemisahan wilayah saja. Pakaian adatnya Manteran Lamo dan rumah adatnya Sasadu. Kita ke Pulau Papua, ada Papua dengan suku Asmat, Dani, dan Serui. Pakaian adatnya Toteka, rumah adatnya Honai, tariannya Selamat Datang dan lagu daerahnya Apu Seko Kondao, tuh ya. Bahasa daerahnya Biak dan alat musik daerahnya yaitu tifa dengan senjata pisau belati. Dan provinsi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu Papua Barat. Ada suku Arfak di sini dengan pakaian adat Ewer dan rumah adatnya sama yaitu Honai. Yeay, kita sudah selesai membahas 34 provinsi, meskipun hanya ada beberapa provinsi yang Bu Guru sampaikan karena ke 34 ke provinsi yang lain untuk melengkapi 34 lainnya harus kalian cari. Jadi tugasnya silakan buat tabel yang berisi nama provinsi, nama suku, nama daerah, nama tarian daerah, nama lagu daerah, dan nama rumah adat yang ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jika kalian sudah mengerjakan itu, maka secara tidak langsung kalian akan merangkum
atau mengingat kembali suku, budaya, baik tarian, kemudian lagu, rumah adat yang ada di 34 provinsi. Baik, selamat mengerjakan, selamat merangkum. Jangan lupa yang lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.